Oke. Ada yang mau bertanya? Boleh, Nas. Gimana, Nas? Kak, buat hari Rabu soalnya susah-susah nggak hafal. Enggak sih, Nggak bisa. enggak ada yang susah kok. Pokoknya pelajarin aja apa yang udah kita pelajarin, Kak Bandar juga akan ngambil dari situ-situ aja sih. Paling angkanya aja diganti, gitu. Ya, maksimalin buat besok. Linknya ada di soalnya nanti ada di GCR bentuknya Google Form. Jadi nanti kalian bisa langsung lihat nilainya. Ada deadline-nya nggak? Deadline-nya sih nggak ada, time-nya cuma 45 menit. Waduh. Mm-mm. Atau mau gini, Kak Bandar punya opsi gini. Jadi Kak Bandar buka buat semua 10, 11, 12 dari jam 9.50 sampai jam 12. Lewat dari jam 12 Kak Bandar tutup, gimana? Nggak bisa yang kayak buat kayak Google Classroom kayak PR gitu, terus kayak deadline-nya seminggu gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, Nas. Kalau gitu nanti bukan bukan mid test namanya nanti. Tugas nanti namanya itu ya. Enggak sih, maksudnya Kak Bandar juga mikir 45 menit 10 soal itu sebetulnya agak mepet juga, tapi cukup. Tapi kalau misalkan ini Kak Bandar kasih kelonggaran 2 jam, kalian boleh masuk Google Meet. Ya kalau udah beres ya udah boleh keluar gitu. Tapi langsung kalian kerjain waktu Google Meet-nya gitu kan. Gimana? Mau gitu aja besok barengan aja masuk Google Meet-nya semua? Oke? Jadi Kak Bandar kasih time waktunya 2 jam. Oke atau enggak? Kalau enggak apa-apa. Kalau cukup 45 menit kalian rasa nggak apa-apa. Kalau lagi saya sih kayaknya cukup, Kak. Cukup ya 45 menit ya. Nggak akan susah-susah kok. Kak Bandar jamin soalnya nggak akan susah-susah. Karena cuma statistika sama dimensi 3 ya. Sama vektor. Vektor juga kan nggak banyak ya. Dimensi 3 udah Kak Bandar masukin sih, kan? Belum ya? Jadi ujian nggak sih dimensi 3? Iya. Kak Bandar. Oh iya, iya. Iya, dimensi 3 masuk. Kak Bandar Ya, juga Kak. masih godok soalnya sih. Tapi kan Gimana? yang dimensi 3 kan masih banyak materinya. Iya, yang udah kita Jadinya, pelajarin aja. oke. Titik ke titik, titik ke garis, kita itu doang. Garis ke Oke, garis sip. udah oke lah. Yuk. Nah, ini udah garis ke garis. Sekarang kita lihat garis ke bidang. Yuk. Garis ke bidang juga nggak terlalu sulit. Ini yang kemarin. Nah, ini dia. Analoginya begini, garis ke bidang. Ya, ini ada garis G, bidangnya bidang V. Nah, perhatikan clue-nya selalu. Jarak antara garis G ke bidang V itu panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Jadi, pertemuan garis dan bidang itu selalu tegak lurus juga. Ya, itu yang penting diingat. Oke, itu clue-nya. Sama dengan kayak kemarin garis ke garis, titik ke bidang, itu juga kan tegak lurus ya. Oke, ini dicatat dulu. Kalau udah kita lanjut lihat contohnya ya. Yang udah catat kasih jempolnya ya. Pokoknya enjoy aja. Kalau mau ujian tuh enjoy. Kalau kalian pede gitu enjoy aja sih. Sebenarnya bukan hafal rumusnya, tapi ingat cara ngerjainnya gimana. Pakai metode apa gitu ya. Santai aja. Gak akan susah-susah kok. Jangan takut lah, Kak Bandar kan gak galak. Yang galak kan cuma soalnya, bukan Kak Bandarnya. Oke ya. Udah ya, ini udah dicatat ya. Soalnya lihat Musyafa di sini tuh kayak ekstrovert gitu, tapi pas ketemu kemarin kok diem-diem aja si Musyafa tuh. Gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, pagi Jolen sama Aaron. Pagi Max. Siapa lagi nih yang baru masuk? Pagi Felix Jefferson. Hanif. Pagi Kak. Ya, sorry ya Kak Bandar lupa ngirim pengumuman di grup ada pembelajaran. Tadi pagi habis ngajar paket B, mereka minta tambahan buat hari Kamis. Paket B juga Kak Bandar kasih mid test buat hari Kamis. Nas nitip ini ya, Noah ya. Ada mid test hari Kamis ya. Ada apa, Kak?
Ada mites juga buat yang paket B, buat Noah. Oke, Kak. Siap-siap. Oke, ya. Yuk kita lanjut yuk. Contohnya kita lihat yuk. Ada kubus ABCDEFGH punya rusuk 8. Nah, pertanyaannya, panjang garis AE, rusuk AE ini ke bidang BDHF itu berapa? Panjang jarak dari garis AE ini ke bidang BDHF ini berapa? AE ke BDHF. Ya, coba dicari dulu. Lihat gambarnya coba. Gambarnya itu udah jelas banget sih. Empat akar 2 cm, Kak. 4 akar 2. Yang lain? Kenapa alasannya 4 akar 2? Nah, kan tinggal cari garis diagonalnya aja, terus dibagi 2. Oke, emang kalau dia diagonalnya dari atas ke bawah sama jaraknya? Garis AE itu kan tegak ya, bidangnya juga tegak. Otomatis pasti jaraknya pasti sama kan, mau dari sisi manapun. Ya Ya. enggak? Dan itu adalah setengah dari diagonal bidang alasnya kan? Betul ya? Nangkap nggak sampai di sini yang lain? Gambarnya udah jelas tuh, ada titiknya. Jadi mau garis AP itu digeser ke atas juga jaraknya sama sih. Paham nggak? Yang lain gimana? Paham ya? Jadi analogi gambarnya harus nyambung ya. Ini kan AP ini kan setengah AC. AP itu setengah AC. Nah AC-nya kan itu kan diagonal bidang alasnya. Setengah kali diagonal alas atau diagonal bidang kubus itu kan belakangnya keluarnya akar 2. Berarti setengah kali 8 akar 2. Berarti 4 akar 2. Ini dia jawabannya. Good. Thank you buat yang udah coba. Silakan dicatat dulu. Ini garis ke bidang. Kalau udah kasih jempolnya ya. Atau ada yang mau bertanya boleh ya. Oke, udah. Kalau udah kita mau lanjut ke yang bidang ke bidang sekarang. Ini garis ke bidang. Sekarang bidang ketemu bidang. Kita mau ukur jaraknya. Udah ya? Udah dicatat ya yang ini ya? Ada yang mau bertanya nggak?
Ada yang mau bertanya boleh ya. Jadi tergantung bidangnya nanti ya. Terus garisnya gimana? Ini masih yang mudah nih. Paling kayak gini sih nanti ke bandar keluarin. Dan nggak semua juga gitu. Nggak semua poin juga ke bandar keluarin. Gimana nih? Kalau yang perbandingan antara misalnya A, B, D, A itu, maksudnya kayak ada perbandingan gitu, apakah keluar nggak nanti? Mas Ugi. ABDA. Mungkin nggak sih. Karena itu kan harus butuh waktu lama ya. Jadi Iya, itu menyesuaikan dengan lumayan waktunya kan juga. kemarin. Betul. Mm-mm. Saya Harus pelajari berpikir, lumayan rumit. nggak apa-apa. Itu kabarnya sengaja kerjain kalian aja sih. Oh, Biar nggak bercanda-bercanda. Oke, ya, kita lanjut ya. Ini garis ke bidang udah ya aman ya. Kita lanjut ke bidang yuk. Nah, kalau bidang ke bidang juga sama, bidang dengan bidang ketemunya pasti tegak lurus, ya. Bidang W, bidang V, di sini ada gambarnya. Ini pasti tegak lurus, ya. Sudah dipastikan tegak lurus, dia nggak akan mencong-mencong gitu ya. Nah, ini dicatat dulu aja. Kamu Nanti nanya Kak, boleh. berarti kalau dari garis ke bidang atau dari bidang ke bidang Hmm. itu harus sama-sama paralel ya. Iya, betul. Kalau nggak bisa dicari ya. Iya, betul. Oke, siap. Jaraknya pasti sama kan? Kayak tadi, garisnya kan AE, bidangnya kan gini. Iya. Mirip kan ya. Jarak ini ke sini kan mau dia di titik tengah si garisnya atau di atas atau di bawah, kan pasti sama sih. Soalnya jadi kepikiran tuh kalau misalkan ada dari garis ke bidang terus garisnya miring itu apa jawabannya jadi kayak Enggak, hinge gitu atau gimana? itu udah bikin mumet kepala itu, Mas. Kita cari yang ini aja. Ya kirain gitu ya. Jadi Enggak, kayak agak khawatir. enggak lah, enggak lah. Oke. Ini kayaknya hari ini dimensi 3 beres kayaknya nih. Nggak banyak lagi nih yang kita pelajarin dimensi 3. Oke, kalau udah, kasih jempolnya yuk, kita lanjut lihat contoh soalnya yuk. Gimana? Ya udah ya. Ya kita lanjut yuk. Nah dia nih. Ada dua bidang di tengah-tengah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bidangnya segitiga. Segitiga AFH sama segitiga BDG. Oke, posisinya begitu. Nah, yang ditanyakan adalah jarak bidang segitiga AFH ke BDG itu berapa? Berarti kan ini berhubungan dengan diagonal ruangnya dia kan? Ya enggak? Dia berhubungan dengan diagonal ruang si kubusnya. Oke? Jadi bayangin kalau di ruangan kalian ada segitiga, tarik ke situ dan segitiga di situ dari bawah gitu ya. Kira-kira berapa sih jaraknya kalau ada dua segitiga yang kalian taruh di tengah-tengah? Gitu. 6 akar 3. Belum. Itu baru diagonal ruangnya, Max. Yang ditanya itu jarak kalau ada segitiga di tengah-tengahnya. Itu diagonal ruangnya 6 akar 3, betul. Tapi jarak kalau kalian taruh segitiga di dalam ruangan kalian, segitiganya dari pojok kanan ke pojok kiri, ke bawah, lalu dari bawah kiri ke kanan ke atas. Gambarnya udah enak sih. Iya, lagi Siva. Yuk coba dicari dulu ya. Benar kasih waktu 2 Dua akar akar 3. tiga salah ya?
2 akar 3. Alasannya kenapa dia sepertiga? Mike, Itu kayak ada 3 ruang. ada 3 ruang. Oke, itu analoginya Aaron, boleh. Kak Bandar tampung dulu ya, yang lain gimana? Coba lihat gambarnya. Sambil berpikir ya, Kak Bandar kasih waktu 10 menit deh. Jaraknya bisa nyari FGH. Nggak usah. Nggak usah nyari luasan FGH-nya, nggak usah nyari luasan BDG-nya, nggak usah. Nggak usah, Nas. Kita butuh jaraknya aja, bukan luas FGH-nya atau BDG-nya, bukan. Hmm. Yang jelas yang ditanyakan adalah jarak antara bidang biru dan bidang kuning. Kak mau nanya Kak, kalau Gimana, nyari Rus? jarak dari titik C ke bidang BDG itu bisa kan dicari eksaknya berapa? C ke BDG bisa. C ke BDG. Itu kan bisa. Itu kan pakai diagonal ruang kan. Anggap aja CE itu kan satu garis lurus diagonal ruang. Nah itu kan kayak jadi 3 sekat kan. Ya enggak sih? Iya, cuman jadinya dari C ke bidang BDG dengan dari C ke E itu perbandingannya kan nggak diketahui. Nah itu dia. Nah itu dia. Kalau kira-kira menurut kalian gimana? Ya tinggal bidang bidang apa? Bidang ruangnya C ke E dikurangi dengan C ke bidang BDG dengan E ke bidang FH. Oke. Nanti kalian coba ya. Kalau iseng-iseng bikin kubus. Kalian taruh bidang segitiga di situ. Nah, kalau lihat gambarnya sih, itu estimasinya sekitar ada 3 bagian jadinya. Itu memotong 2 bidang itu memotong si diagonal ruangnya jadi 3. Jadi jarak E ke bidang AFH sama dengan jarak bidang dari AFH ke BDG sama juga dengan jarak dari titik C ke BDG-nya. Oh, berarti sepertiga kira-kira. Nah, kira-kiranya sepertiga. Nah, tapi nanti kalian coba ya di rumah kalau kalian iseng gitu ya. Ya, iya betul, Aaron. Tapi coba kalau kalian penasaran, coba iseng. Kak Bandar pernah coba dan itu betul. Iseng-isengnya Kak Bandar tuh gitu. Betul, jadi masukin. Jadi sepertiga dari diagonal ruangnya sebenarnya. Jadi jarak CE itu mempengaruhi pembagian 3 bidang itu. Jadi ada 3 bidang betul. Ya, jadi karena diagonal ruangnya itu kan CE kan. Ntar ada yang mau masuk lagi nih, siapa nih? Mau join. Jadi ini. Ya, yuk kita lihat yuk. Berarti si jarak bidang ini berarti sepertiga dari CE-nya ya. Berarti 1/3 dikali diagonal CE-nya. CE itu kan diagonal ruang. CE itu kan berarti karena dia diagonal ruang berarti 6, belakangnya akar 3 ya.
Maka karena sepertiga CE berarti sepertiga dikali 6 akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3 cm. Gimana, Nif? Kalau segitiganya dibagi 2 dulu bisa ya? Tapi lama ya? Segitiganya dibagi 2. Maksudnya Kak ada Bandar garis P lagi ke ada titik ya, yang ada di tengah-tengah. ngubungin. Oh, boleh aja. Tapi lama ya jadinya? Boleh aja. Jadi jatuhnya nanti berpikirnya keras lagi kan. Iya kan? Ngubungin titik tengahnya tepatnya di mana gitu. Nanti iseng-iseng coba ya. Kalian coba ya. Kak Bandar udah pernah coba soalnya. Oke, ini coba dicatat dulu ya. Nanti kita lihat satu soal terakhir dan ini soal penutup buat dimensi 3. Masih tentang bidang ke bidang. Jadi bidang ke bidang ini materi terakhir kita. Udah? Kalau udah Kak Banar mau keluarin soal terakhir buat bidang ke bidang. Dan ini penutup buat dimensi 3. Ini agak lebih rumit dengan contoh 1, tapi bisa dipakai contoh 1 ini. Save jawaban contoh 1 ya. Jawaban contoh yang 1 ini tolong di-save. Ya. Nah, nanti buat contoh 2 yang Kak Bandar ganti cuman panjang rusuknya doang. Ya. Jadi ingat yang berubah di contoh 2 itu panjang rusuknya doang. Jawaban pertama, kalian ingat pembagiannya itu sepertiga. Nah, nanti di belakang garis biru, bidang biru itu ada bidang lagi Kak Bandar kasih. Di belakang bidang biru itu ada di bawahnya Kak Bandar kasih bidang merah namanya. Ya, yuk kita lihat yuk. Kita mau lihat soal penutupnya buat dimensi 3. Nah, gini dia. Aslinya gambarnya gini, soalnya. Cuman kalian bisa pakai analogi tadi bidang yang contoh 1. Kak, Taruh mau bidang nanya. biru. Ya, Berarti itu bidang merahnya di tengah-tengah titik C sama bidang biru ya? iya. Oke. Jadi bidang birunya taruh lagi di tengah-tengah kuning sama merah. Jadi contoh 1 tadi, itu jangan dihilangin bidang birunya. Oke, nah si bidang merahnya itu di bawah si bidang biru. Perhatikan keterangannya, titik K, L, dan M itu kan punyanya si merah ya. K, L, dan M itu kan punya titik merah, kan? Nah, K, L, M itu titik tengah garis BC, garis CD, sama CG. Oke, kalau tadi bidang biru kan itu BD, BG, sama GD. Sorry. BD, ntar, biru berarti BG, lalu tadi, ntar ya, kita lihat ya. BD, BD, BG, sama, BGH ya tadi ya, BGH. Oke, BGH. Berarti dari B ke G, G ke H, H ke B.
Hmm, hmm, hmm. Jadi pakai analogi contoh satu tadi, cuman beda tadi, rusuknya kan 6, ini 12 rusuknya. Berarti jadi 6 akar 3 kan? 6 akar 3 itu baru sebatas dia, berarti kan setengahnya, kalau dia bidangnya tepat di tengah-tengah, 6 Iya. akar 3. Ya, pemikiran saya gini sih. Kan Mm-mm. tadi dari di bidang yang kuning sama yang biru, Mm-mm. itu kan sepertiga. Sepertiga berarti 4 akar 3 kan kalau sepertiganya, Iya, betul. right? Nah, tapi dari sepertiga ini berarti kita punya satu bagian yang di bidang kuning sama Mm-mm. antara bidang kuning dengan titik E, Mm-mm. terus antara bidang kuning dan bidang biru, dan kemudian antara Mm-mm. bidang biru ke titik C. Betul, Nah, berarti kan kita udah dapat nih sepertiganya. Berarti kita hitung sepertiga, oke. Nah, berarti sekarang kita tinggal nyari jarak antara bidang biru dengan bidang merah. betul, Nah, ini saya asumsikan bahwa itu adalah setengahnya. Berarti setengah dari betul, sepertiga itu adalah seperenam. betul. Nah, berarti tinggal ditambah sepertiga tambah seperenam, terus dikalikan Jadi dengan rusuk CE. Bukan mm-mm. rusuk CE, dengan Diagonal diagonal. bidang Ya, ruang. betul. Mm. Jadi Dan hasilnya sepertiga tambah seperenam berarti 2/3, kali 2/6 12 akar 3. tambah, ya 2/6 tambah 1/6 berarti kan 3/6, ya kan? Mm-mm. Nah, berarti 3/6 sama dengan setengah. 6 Setengah akar dari, 3 ya. ya. Good. Nangkep ya jadinya ya. Jadi asumsikan di tengah-tengah ini ada bidang lagi, bidang biru tadi yang contoh satu. Kalau Kak Bandar kasih lihat gambarnya gini, ya, ada bidang ini tadi. Nah, si bidang yang merah ini kan setengahnya dari bidang biru ke titik C. Bidang merah ini setengahnya jarak dari titik C ke bidang biru. Oke, tadi kita udah fix si bidang merah, si bidang biru ini kan sepertiganya. Sepertiga dari diagonal ruangnya, dari CE-nya. Right? Nah, karena sepertiga dari bidang kuning ke bidang merah, berarti itu adalah setengahnya. Berarti sepertiga ditambah 2/3 dikali dengan CE-nya. Berarti ini sama dengan setengah kan? Sepertiga tambah 2/3 itu kan 3/6 atau setengah kali CE-nya. Berarti setengah kali 12 akar 3. Itu 6 akar 3. Oke. Nah, ini silakan dicatat dulu. Keren, kalian bisa akhirnya bisa memecahkannya. Koreksi Kak, Nangkep. sepertiga tambah 2/6. Oh, 2 per 6. 1/6, 1/6, 1/6. 6. Oke, oke, oke. Good. 1/6 ya. Oke. Good. Thank you, Mas. Enak ya kalau udah ngerti ya, udah paham ya. Dimensi 3 ya. Jadi ada beberapa faktor yang kita pelajarin. Pertama titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, lalu garis ke bidang, lalu bidang ke bidang yang kita pelajarin dimensi 3. Dimensi 3 beres, berarti kita besok mid test, minggu depan kita masuk materi baru ya. Jangan tegang ya buat besok ya, santai aja. Anggap aja mid testnya itu cuman evaluasi buat 3 materi yang udah kita pelajarin sih. Ya. Tapi itu nanti menolong buat nambahin nilai rapot semester 1 ya. Jadi sambil santai tapi kita tetap fokus kerjanya. Gimana nih? Kak, ada nyari kelasnya nggak?
Sin cos. Yang mana? Yang ini? dengan C3. Enggak ada. Oh, nggak ada kan? Oke, nggak. Enggak ada. Ngeri kalau iya ribet lagi kalau nyari. Iya, enggak ada. Oke. Oke, kita finish di sini. Kalian habis ini kelasnya apa? KSM ya? Ya Kak, fisika. Fisika ya. Oke. Oh, fisika kimia itu ganti-gantian ya. Fisika, kimia gitu tuker-tukeran seminggu sekali atau Selasa Fisika itu fisika. hari Selasa fisika, hari Rabu kimia. Oh gitu, ya. Oke. Benar kira seminggu ganti-ganti. Ya. Sip. Yuk, kalau udah ini udah dicatat kita mau absen yuk. Nah, buat yang kemarin outing ikutan, thank you ya. Buat Andrew, buat Musyafa, buat Nasya, buat siapa lagi yang ikut? Felix. Lalu ada siapa lagi nih? Itu aja palingnya dari kelas. Siapa? Iya, akhirnya bisa kumpul-kumpul ya sama kalian ya. Andrew, karena kenyang dia tidurnya banyak di bis. Berantem terus dia masih bintang dia. Di bintang kemana Andrew? Nggak masuk Andrew. Dia kurang tahu Kak. Oh, Mungkin oke. ketiduran lagi. Oke lah, yuk kita absen yuk. Silakan open cam-nya, bahannya dipelajarin lagi ya, sampai ketemu besok kita di Mites ya. Santai aja, jangan tegang. Ya, yuk open cam yuk, silakan yang mau open cam kita absen yuk. Siapa lagi nih yang mau open cam nih? Oke, dah? Ya Nif, gimana Nif? Tesnya boleh lihat materi. Hah? Tesnya boleh lihat materi maksudnya kayak Boleh, open book silakan. Kak Bandar nggak Oh, larang buat kalian open book ya. Tapi Kak Bandar jamin nggak akan ada di book sih. Ya oke, 3, 2, 1 ya. Nah, oke, thank you adik-adik kelas 12. Semangat ya, belajar ya, dengerin lagi rekamannya ya. Bye-bye. Makasih Makasih, Kak. Kak. Terima kasih, kasih Kak. Kak. Thank you. Makasih, Kak. Masih Kak. Ya, Makasih, thank you Kak. semua. Bye-bye, yo. Terima kasih Pak Bandar. Thank you, Felix. Rahmat, thank you.